Sebuah kedai es krim baru dibuka di lingkungan Matt. Dia pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kedai ini cukup ramai karena mereka menawarkan 1 porsi es krim gratis untuk setiap pelanggan. Matt bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Kitty di antrean. Matt pun langsung jatuh cinta, tapi sayangnya Kitty sudah menikah. Bisakah kamu menemukan suaminya di antara orang-orang ini? Suaminya adalah orang yang kedua ini. Dia satu-satunya yang tidak memegang es krim. Dan Kitty memegang 2 porsi es krim, 1 untuk dirinya sendiri dan 1 lagi untuk pasangannya. Keesokan harinya, Matt melewatkan alarmnya dan sekarang dia terlambat masuk kerja. Bosnya akan marah besar, Matt bahkan mungkin akan dipecat. Tapi tunggu dulu, ternyata bosnya tidak masuk kantor hari ini. Dia melakukan perjalanan bisnis mendadak. Jadi Matt bisa bersantai, tapi tiba-tiba bos menelponnya. Kamu di mana? Waktumu 10 menit untuk sampai ke kantor. Matt menjawab, saya lagi di kereta bawah tanah, Pak. Oke, saya punya tugas untukmu. Hubungi saya begitu kamu sampai di kantor ya. Matt lumayan pintar berbohong. Bagaimana dia membodohi bosnya? Matt punya trek suara kereta bawah tanah di komputernya tuh. Dia memainkannya saat bosnya menelpon. Pintar! Matt memasuki toko roti setempat dalam perjalanan ke kantor. Si juru masak membawa 2 nampan berisi kue tartin yang baru matang. Luangkan waktumu dan cobalah untuk menemukan 10 perbedaan di antara keduanya. Siap untuk melihat jawabannya? Ini dia jawabannya. Bagaimana dengan 2 sarapan ini? Bisakah kamu menemukan 10 perbedaan? Di sini, Matt tiba di kantor. Ya ampun, ada yang mengubah kata sandi di komputer perusahaan mereka. Kata sandinya terdiri dari 7 digit. Matt mengirim pesan kepada rekan kerjanya dan menanyakan tentang kode baru tersebut. Dia menerima balasan sebagai berikut. Bisakah kamu membantunya memecahkan kode tersebut? Jumlah jari menyiratkan angka dalam kata sandi, jadi Matt harus memasukkan 1, 0, 5, 2, 3, 1, dan 0. Matt adalah seorang ilustrator. Bosnya mengirimkan beberapa file dan memintanya untuk memisahkan gambar dan menambahkan beberapa warna. Sayangnya, semua layernya digabungkan. Bisakah kamu menemukan 6 objek yang berbeda dalam gambar ini? Ini dia. Bagaimana dengan yang ini? Bisa temukan 11 objek? Di sini. Adik perempuan Matt, Ashley, akan menikah. Matt pun tiba di acara tersebut dan Ashley memintanya untuk memotretnya bersama beberapa teman. Tapi ada yang ngeprank si pengantin wanita di tengah pemotretan dan menumpahkan cat pada gaunnya yang indah. Bisakah kamu menebak siapa pelakunya hanya dengan melihat foto ini? Pelakunya adalah pria di sebelah kanan. Ada tali di tangannya dan tali itu terikat ke ember. Ashley berganti pakaian dan pernikahan berjalan dengan baik. Setelah upacara, mereka mengadakan pesta di sebuah restoran. Tempat ini sangat populer di kalangan pengantin baru. Matt melihat 3 pengantin di lobi dan langsung mengenali pengantin yang palsu. Dapatkah kamu mengenalinya? Ternyata si wanita ketiga, dia mengenakan celana jeans dan sepatu kets di balik gaunnya. Dan dia juga memakai wig, dia pasti cuma coba-coba kostum tuh.
Makan malam pernikahan dimulai dan para pelayan menyajikan hidangan pertama. Namun tiba-tiba lampu mati selama 15 detik. Saat listrik kembali menyala, Matt sadar jam tangan emasnya hilang. Dia menanyai 4 orang tersangka. Karen berkata, "Aku lagi makan kue pernikahan saat lampu mati. Rasanya lezat sekali." Nick berkata, Aku lagi berbicara di telepon dengan kakekku. Waktu lampu mati, aku terus saja melanjutkan percakapan. David berkata, Aku lagi cuci tangan di kamar mandi tuh. dan Stella berkata, "Aku lagi motret makanan untuk dipost ke Instagram. Masakan lokalnya enak bingo." Siapa yang berbohong? Karen, katanya dia lagi makan kue. Tapi lihat aja kue pernikahannya, belum dipotong. Makan malam baru aja dimulai. Entah bagaimana, Matt menghabiskan liburan Natal bersama 3 mantan pacarnya. Mereka pergi ke resort ski mewah di Alaska, dan baru saja hari pertama liburan, Matt ditemukan keracunan di kamar tidurnya. Polisi menginterogasi mantan pacarnya. Ketiga wanita itu keluar pada hari itu dan Matt tinggal di hotel untuk tidur siang. Megan berkata, "Aku berbelanja sepanjang hari." Lola berkata, "Aku pergi ke pantai untuk berjemur dan berenang. Waktu kembali aku melihat Matt terbaring tak sadarkan diri." Dan Sophie berkata, "Aku pergi ke kedai kopi setempat untuk menulis novelku. Gak ada yang mau ikut denganku." Siapa yang berbohong? Lola, ini adalah liburan Natal, jadi seharusnya sangat dingin di Alaska. Dia nggak mungkin bisa berenang dan berjemur di luar ruangan. Akhirnya Matt pun pulih dan meninggalkan rumah sakit. Dia kembali ke resort ski dan melihat-lihat pegunungan. Tapi ada yang salah dengan yang mereka lakukan. Apa ya? Orang ini menggunakan papan seluncur salju, dia tidak membutuhkan tongkat ski. Setelah perjalanan ke Alaska, Matt mendapatkan pekerjaan baru di New Orleans. Dia menemukan sebuah apartemen yang bagus dan pindah ke sana. 3 tetangga mengetuk pintunya untuk menyambut tetangga baru. Salah satu wanita ini adalah penyihir sungguhan. Dapatkah kamu mengenali yang mana? Wanita pertama membawa kue, sepertinya tidak masalah dan wajar. Wanita ketiga membawa tanaman, bagus juga. Tapi wanita kedua membawa keranjang berisi makanan. Dan ada seekor ular yang merayap di sekitar hadiahnya. Matt terbangun di sebuah labirin aneh di tengah malam. Satu-satunya cara untuk keluar adalah melewati labirin ini. Sayangnya ada 4 makhluk berbahaya yang menunggunya di tengah jalan. Pertama, ada Gorgon yang mengubah semua orang yang dilihatnya menjadi batu. Kedua, manusia serigala. Saat itu bulan purnama, jadi dia sangat lapar. Makhluk ketiga adalah Goblin pohon. Dia bisa mencengkeram orang dengan dahannya yang kuat dan mustahil untuk keluar. Dan terakhir, ada manusia duyung yang dapat menggunakan nyanyiannya untuk membuatmu melakukan apapun yang dia inginkan. Untungnya, Matt punya 4 ramuan ajaib yang dapat membantu. Setiap ramuan memiliki efek selama 24 jam. Kalau kamu menuangkan ramuan pertama ke orang lain, dia akan terdiam. Ramuan kedua akan membuat makhluk apapun menjadi sangat lemah. Ramuan ketiga mengubah siapapun menjadi vegan. Dan ramuan keempat menyebabkan kebutaan. Bisakah kamu membantu Matt membagikan ramuan tersebut kepada makhluk-makhluk itu dengan benar? Matt harus pakai ramuan keheningan untuk mengatasi manusia duyung, ramuan yang membutakan untuk melawan Gorgon, mengubah manusia serigala menjadi vegan, dan melemahkan si siluman pohon. Keesokan harinya, Matt menerima kartu pos. Ada sebuah pesan yang tersembunyi di wajah ini. Dapatkah kamu menemukan pesan itu?
Fitur wajah ini membentuk kata liar alias pembohong. Matt memesan tur untuk melihat situs-situs di negara bagian tersebut. Dia tidur siang di kereta. Setelah beberapa saat, dia bangun dan melihat tabletnya hilang. Matt menginterogasi 4 turis di dekatnya. Liam berkata, "Maaf, aku sedang mendengarkan musik dan mataku terpejam. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya." Willow berkata, "Aku rasa pelakunya adalah Ronald. Dia sangat mencurigakan. Emang butuh gadget sebanyak itu kalau lagi liburan?" Ronald berkata, "Aku bawa banyak gadget milikku sendiri. Aku nggak butuh tablet lamamu yang sudah ketinggalan zaman." Dan Mary berkata, "Maaf, tapi aku sedang tidur. Dapatkah kamu menemukan pencurinya?" Pelakunya Mary. Dia menyembunyikan tablet Matt di dalam majalahnya. Matt pergi ke gerbong makanan. Di sana dia melihat 4 turis berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Jadi Matt tidak bisa memahami mereka, tapi tetap saja dia berhasil menemukan pacar wanita ini dengan segera. Kamu bisa nggak? Si orang kedua, mereka punya tato yang sama di leher. Matt terbangun dalam keadaan terkunci di sebuah rumah kosong. Dia menemukan 3 pintu, tapi hanya satu yang mengarah ke kebebasan dan dia cuma punya 1 kesempatan untuk menemukannya. Harimau lapar menunggu di balik pintu pertama, ada api besar di balik pintu kedua, dan manusia serigala bersembunyi di balik pintu ketiga. Bagaimana Matt bisa melarikan diri? Dia harus menunggu sampai api padam. Yeah.